Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit saja tentang aspek pasar dan pemasaran. Jadi, apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sedangkan pemasaran adalah cara orang atau pasar. Yang pertama ada pasar dengan membuat adalah pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, akan tetapi tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga brand di pasar. Kayak ibarat jualan beras ya di pasar tradisional, semua pedagang jual beras jenisnya itu sama, jadi harganya hampir nggak bisa ditawar-tawar oleh penjual karena pembeli bisa dengan mudah pindah ke lapak lain. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, adalah pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Kayak warung kopi atau penjual bakso, sama-sama juga jualan kopi atau bakso, tapi tiap penjual itu punya ciri khas atau rasa yang berbeda. Nah, di sini mereka bisa bikin harga beda karena ada nilai tambah yang unik. Yang ketiga ada pasar oligopoli, adalah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Memang penjualnya cuma sedikit, tapi mereka pegang kendali besar di pasar. Barang bisa mirip atau beda, dan kalau satu perusahaan ubah harga, yang lain tidak bisa ikut-ikutan. Contohnya, industri operator seluler atau perusahaan otomotif. Nah, pemainnya kan cuma beberapa, tapi besar-besaran. Kalau satu turunkan harga paket internet atau mobil, biasanya yang lain ikut promosi supaya nggak kalah saing. Yang keempat adalah pasar monopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti. Contohnya PLN. Kan di Indonesia kan listrik di Indonesia yang diakui hanya PLN ya. Kita nggak bisa pilih perusahaan listrik lain karena memang hanya ada satu penyedia. Contoh lain yaitu PT KAI, kereta api. Kalau naik kereta kan jarak jauh di Indonesia pilihannya cuma PT KAI. Jadi ini juga contoh monopoli. Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan pelaku pasar diberikan menjadi 4. Yang pertama ada pasar konsumen, yaitu pasar di mana individu atau rumah tangga membeli barang dan jasa untuk dipakai sendiri. Contohnya, ketika kita membeli beras untuk makan di rumah atau membeli pulsa untuk dipakai sendiri. Yang kedua ada pasar industri. Pasar ini melibatkan pihak-pihak yang membeli barang atau jasa untuk dipakai lagi dalam proses produksi atau disewakan ke pihak lain. Misalnya, sebuah pabrik membeli mesin untuk memproduksi makanan. Yang ketiga ada pasar reseller. Pasar ini terdiri dari individu atau organisasi yang membeli barang, lalu menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh gampangnya adalah pedagang grosir atau toko kelontong. Mereka membeli barang dalam jumlah besar, lalu menjual kembali ke konsumen. Yang keempat ada pasar pemerintah. Di sini, unit-unit pemerintah membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan tugasnya. Misalnya, pemerintah membeli bus untuk transportasi umum atau menyewa jasa konsultan untuk proyek tertentu. Jadi, setiap jenis pasar punya peran penting dalam kegiatan ekonomi, dari pasar konsumen sampai pasar pemerintah. Semuanya saling berhubungan dan mendukung aktivitas ekonomi di masyarakat. Tujuan analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan penjualan dan laba. Perusahaan ingin omset terus naik agar keuntungan sesuai target. Contohnya Indomie. Indomie sering meluncurkan varian rasa baru supaya penjualannya tetap meningkat. Yang kedua menguasai pasar. Caranya dengan memperluas market share, misalnya masuk ke wilayah baru atau merebut konsumen dari pesaing. Contohnya Gojek memperluas layanannya ke kota-kota kecil agar semakin banyak orang yang memakai aplikasinya. Yang ketiga, mengurangi saingan. Strateginya bisa dengan membuat produk sejenis tapi harga lebih murah. Misalnya, ada produsen air mineral merek baru yang menjual dengan harga lebih rendah dibanding Aqua.
agar bisa menarik konsumen. Yang keempat, meningkatkan prestise produk. Ini biasanya dilakukan untuk produk kelas premium. Caranya lewat promosi, kualitas, dan desain yang sesuai selera konsumen. Contohnya, Apple selalu menghadirkan iPhone dengan desain elegan dan fitur canggih supaya terlihat bergengsi di mata pengguna. Yang kelima, memenuhi pihak tertentu. Kadang perusahaan juga melayani permintaan khusus dari lembaga atau pemerintah. Contohnya, perusahaan percetakan menerima pesanan buku pelajaran dari pemerintah. Selain mendapatkan keuntungan, citra perusahaan juga ikut naik. Baik, selanjutnya adalah materi analisis permintaan dan penawaran. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu waktu tertentu. Artinya, ketika harga berubah, jumlah barang yang diminta juga akan berubah. Dan selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu waktu tertentu. Produsen biasanya akan menawarkan lebih banyak barang ketika harga tinggi karena ada peluang keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran produk. Di antaranya adalah nilai produk bagi konsumen. Semakin tinggi nilai atau manfaat suatu produk, maka semakin tinggi pula keinginan konsumen untuk membeli. Contoh, gadget terbaru dengan fitur canggih akan lebih diminati karena memberi kepuasan yang lebih. Selanjutnya, harga produk. Harga sangat mempengaruhi permintaan. Bila harga naik, permintaan biasanya turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat. Namun, jika produk benar-benar dibutuhkan atau memiliki nilai tinggi, konsumen tetap bersedia membayar meskipun harganya mahal. Yang terakhir adalah teknologi produksi. Teknologi juga mempengaruhi biaya produksi. Jika produsen menggunakan teknologi mahal, maka biaya produksi tinggi, dan harga jual ikut naik. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Sebaliknya, jika teknologi efisien, biaya produksi turun, harga jual bisa lebih rendah, dan permintaan meningkat. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu artinya membagi-bagi pasar yang besar menjadi kelompok yang lebih kecil agar mudah dijangkau. Karena tidak semua orang suka hal yang sama. Jadi, perusahaan atau pembisnis harus pintar memilih siapa yang mau mereka layani. Di dalam segmentasi pasar, ada beberapa jenis segmentasi. Yang pertama, geografis berdasarkan wilayah. Orang yang tinggal di daerah kota akan lebih membutuhkan AC ketimbang orang yang di daerah pegunungan karena cuaca di kota akan lebih panas ketimbang daerah pegunungan. Yang kedua, demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Misalkan, mainan anak. Jelas-jelas sekali sasarannya adalah anak-anak bukan orang dewasa. Yang ketiga, ada psikografis berdasarkan gaya hidup atau kepribadian. Contohnya, orang yang suka hidup sehat akan lebih memilih minuman tanpa gula, sedangkan orang yang suka mencoba tren akan lebih memilih minuman yang sedang tren sekarang. Yang keempat, ada perilaku berdasarkan kebiasaan membeli, loyalitas atau tanggapan terhadap produk. Ada yang setia sekali dengan satu merek. Yang keempat, ada perilaku berdasarkan kebiasaan membeli, loyalitas atau tanggapan terhadap produk. Ada yang setia. Yang keempat, ada perilaku, yaitu berdasarkan kebiasaan pembeli, loyalitas. Yang keempat, ada perilaku berdasarkan kebiasaan membeli, loyalitas atau tanggapan terhadap produk. Seringkali konsumen akan setia kepada satu produk. Ada juga konsumen yang sering berpindah-pindah produk karena ada diskon. Selanjutnya adalah targeting. Perusahaan tidak mungkin melayani semua segmen sekaligus. Makanya harus memilih segmen mana yang paling potensial, paling cocok, dan paling menguntungkan. Proses memilih ini adalah targeting. Kenapa penting? Karena kalau kita menarget semua orang, hasilnya pasti akan zonk. Misalnya, kita membuat iklan susu bayi, tapi promosinya ke anak SMA, jelas tidak nyambung. Contoh nyata, minuman boba biasanya targeting
pada usia 15-30 tahun. Minuman boba biasanya targetnya adalah anak muda usia 15-30 tahun. Lalu, susu lansia targetnya jelas sekali orang yang berusia 50 tahun ke atas. Bila kita salah target, produk apapun bisa menjadi tidak laku karena memilih target yang tidak tepat. Jadi, pilihlah target pasar yang tepat untuk produk. Materi terakhir dari STP adalah positioning. Setelah kita tahu siapa targetnya, kita harus membuat produk kita berbeda dari pesaing. Positioning adalah cara kita menanamkan citra produk di kepala konsumen. Jadi, ketika konsumen membutuhkan sesuatu, mereka akan langsung ingat produk kita. Bagaimana caranya? Positioning bisa dibangun lewat harga, kualitas, dan juga manfaat. Contohnya Aqua. Aqua dikenal sebagai air mineral yang terpercaya dan sehat. Orang sampai bilang ke warung, ada Aqua, meskipun yang dibeli mereknya bukan Aqua. Nah, jadi STP itu sebenarnya resep rahasia sukses bisnis. Yang pertama ada segmentasi, membagi pasar agar lebih jelas. Yang kedua ada targeting, memilih siapa saja yang menjadi konsumen kita. Yang ketiga ada positioning, membuat produk kita beda dan lebih gampang diingat. Jika hal ini diterapkan, bisnis sekecil apapun akan menjadi lebih besar atau lebih sukses. Asal kita tahu siapa pembelinya dan bagaimana mereka selalu ingat produk kita. Materi yang terakhir adalah bauran pemasaran atau biasa disebut marketing mix. Awalnya konsep bauran pemasaran itu cuma 4. Ada produk, price, pledge, dan promotion. Tapi karena dunia bisnis makin berkembang, terutama di bidang jasa, ditambahkan lagi jadi 7P. Tambahannya adalah people, process, dan physical evidence. Yang pertama ada produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen yang berupa barang ataupun jasa. Contohnya seperti Indomie. Nah, Indomie punya banyak varian rasa seperti soto, rendang, ayam bawang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah nilai tukar yang ditetapkan untuk mendapatkan produk atau jasa, atau penentuan harga yang dipengaruhi biaya produk. Contohnya seperti es teh yang dijual mulai 5.000 karena sangat murah dan cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga ada pledge atau tempat. Pledge adalah bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan mudah, yang berupa lokasi toko, jalur distribusi, atau bahkan lewat aplikasi online. Contohnya seperti Alfamart dan Indomaret, ada di mana-mana. Jadi konsumen gampang untuk mencari kebutuhan yang dia inginkan. Yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi adalah cara kita menginformasikan produk kita kepada konsumen agar konsumen tahu tentang produk kita. Contohnya seperti brand skincare sering kerjasama dengan influencer untuk mereview produknya. Yang kelima ada people atau biasa disebut orang. Orang adalah semua orang yang terlibat dalam penyedia jasa, mulai dari staf perusahaan sampai dengan konsumen. Dan yang keenam ada proses. Proses adalah cara perusahaan memberikan layanan mulai dari awal sampai hingga akhir. Proses harus jelas dan konsisten. Contohnya seperti GoFood punya alur jelas. Yang pertama kita pesan. Yang kedua, driver mengambil makanan kita. Yang ketiga, driver mengantar makanan kita. Dan yang keempat, makanan sampai ke konsumen. Jadi 7P dalam bauran pemasaran adalah
satu produk itu apa yang ditawarkan. Dan yang kedua ada price yakni berapa harganya. Yang ketiga ada pledge, yakni di mana bisa didapatkan. Yang keempat promotion, yakni bagaimana cara mengenali produk tersebut. Yang kelima ada people yaitu siapa yang melayani dan siapa yang terlibat. Yang keenam proses, bagaimana alur pelayanannya. Yang ketujuh ada physical evidence, yakni bukti nyata yang mendukung produk atau jasa itu sendiri. Terima kasih.